Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Rahel Rasindri Aurora. Saya Aisyah. Saya ada Natalia Sambo. Saya Sonya Amalia. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, Yang pertama, definisi hukum adat. Dalam kajian hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum adat, yaitu al-adat dan al-urf. Meskipun sering dianggap memiliki makna yang sama, beberapa ulama dan ahli hukum Islam membedakannya berdasarkan aspek tertentu. Perbedaan al-adat dan al-urf secara etimologis. Al-adat berasal dari kata ad yang berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sedangkan al-urf berasal dari kata arafah yang berarti sesuatu yang baik, dikenal, dan diterima oleh akal sehat serta masyarakat. Berdasarkan terminologis, al-adat mengacu pada kebiasaan yang dilakukan berulang kali, baik secara individu maupun kolektif, tanpa harus diakui secara resmi oleh komunitas. Al-Aruf lebih menekankan aspek kolektivitas, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal dan diterima oleh suatu komunitas, sehingga menjadi norma dalam masyarakat tersebut. Persamaan dan perbedaan konsep. Persamaan utama antara keduanya adalah bahwa baik al-adat maupun al-urf merupakan kebiasaan yang diterima oleh akal sehat dan dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Al-adat lebih menekankan aspek pengulangan suatu kebiasaan, sedangkan al-urf lebih menyoroti aspek penerimaan kebiasaan tersebut oleh suatu komunitas tertentu. Hubungan al-adat dan al-urf dengan hukum adat di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah hukum adat atau adat trek pertama kali diperkenalkan oleh Snok Voortgronje dalam bukunya The Adjehers dan kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam Het Adat Trek van Nederland Indie. Hukum adat di Indonesia mengacu pada aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, diterima, yang memiliki konsekuensi hukum meskipun tidak dikodifikasikan dalam peraturan formal. Menurut Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif atau non-statutory law, tetapi tetap hidup dan berlaku dalam praktik sosial. Sukanto menambahkan bahwa hukum adat bersifat mengikat atau duang, memiliki sanksi hukum, dan tetap berpengaruh dalam sistem hukum nasional. Dalam perkembangan hukum Indonesia, hukum adat diakui dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan yang ada tetap berlaku selama belum ada yang baru. Ini menunjukkan bahwa hukum adat, meskipun tidak tertulis, tetap memiliki kekuatan dan dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional. baik, materi yang kedua ada hukum adat dalam perspektif dalam hukum Islam. Pengertian urf menurut bahasa artinya kebiasaan. Secara istilah, syara zuhari dijadikan sandaran manusia dan mereka berpijak kepada urf, baik dalam perbuatan maupun dengan ucapan secara khusus. Proses pembentukan urf berupa praktik berulang, yaitu dilakukan terus-menerus oleh masyarakat, diterima mayoritas, diakui norma sosial, sesuai nilai budaya, tidak berlawanan dengan adat setempat, diakui ulama dan hukum Islam, tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ada macam-macam urf. Di sini ada urf amali, yaitu urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. Yang kedua ada urf kauli atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Kemudian ada macam-macam urf dari segi wujudnya. Yang pertama ada urf sahih atau baik yang telah diterima oleh masyarakat secara luas. Dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan permaslahatan
menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan, calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari mas kawin. Yang kedua ada urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta kaidah-kaidah agama bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madarat dan menghilangkan kemaslahatan. Kemudian ada kehujahan urf. Yang pertama ada ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Yang kedua ada urf hasid tidak dapat dijadikan hajah. Kemudian ada eh, proses prinsip-prinsip syariah. Yang pertama ada prinsip keserasian hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam mengenal konsep urf sebagai dasar hukum dalam hal yang tidak teratur secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada klasifikasi hukum adat dalam Islam. Adat yang sesuai dengan syariah boleh diamalkan seperti adat gotong royong dalam masyarakat. Adat yang bertentangan dengan syariah itu harus ditinggalkan seperti adat yang mengandung unsur syirik atau riba. Adat yang tidak diatur dalam syariah bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, ada contoh penerapannya. Adat dalam pernikahan selama tidak bertentangan dengan Islam, seperti mahar, maka diperbolehkan. Adat dalam muamalah atau ekonomi, jika suatu transaksi adat sudah menjadi kebiasaan untuk tidak mengandung unsur riba, maka dapat diterima. Adat dalam pemerintahan dan kepemimpinan, sistem musyawarah yang sudah menjadi adat kesejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Selanjutnya yang ketiga ada konflik antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama, latar belakang sejarah. Kajian tentang hukum adat dimulai sejak pemerintahan VOC pada tahun 1602 sampai dengan 1800. Diskusi tentang hukum yang tepat bagi pribumi muncul karena modernisasi hukum oleh India Belanda. Perdebatan berkisar antara dominasi hukum adat dan hukum Islam. Selanjutnya yang kedua ada teori dari Recepti in Complexu menyatakan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam. Didasarkan pada pengamatannya bahwa hukum adat telah menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Dikuatkan oleh Regering Reclement pada tahun 1855 dan Kompendium Fraser pada tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Selanjutnya yang ketiga ada teori resepsi. Menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat asli. Hukum Islam hanya berlaku jika sudah diterima dan sesuai dengan hukum adat. Teori ini didukung oleh Cornelius van Vollenhoven dan Bertrand Herrhard, bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam dan lebih mendekatkan mereka ke budaya Eropa. Digunakan sebagai strategi kolonial Belanda untuk melemahkan perlawanan rakyat. Selanjutnya yang keempat ada implementasi politik Belanda. Munculnya Indische Staatsregeling yang membagi penduduk Hindia Belanda dalam 3 jenis hukum. Hukum Belanda untuk orang Belanda, hukum adat untuk golongan timur asing atau Cina dan India, hukum adat untuk suku masing-masing untuk pribumi. Strategi divide et impera memperkuat hukum adat untuk melemahkan pengaruh hukum Islam. Selanjutnya yang kelima, upaya kolonial dalam melemahkan hukum Islam. Hukum pidana tidak memasukkan hudud dan hisas. Hukum tata negara menghapus ajaran Islam dalam sistem kenegaraan. Hukum muamalah dibatasi hanya untuk perkawinan dan kewarisan. Kemudian warisan juga dicabut pada STBLD. Pembatasan wewenang pengadilan agama hanya diperbolehkan menangani perkara perkawinan. Yang keenam ada dampak teori resepsi. Hukum Islam tidak lagi diakui secara independen dan harus mengikuti hukum adat. Digunakan untuk membatasi perkembangan Islam di Indonesia, menjadi kontroversial dan memicu perdebatan hingga masa kemerdekaan. Diperjuangkan kembali oleh ulama dan akademisi hukum Islam setelah Indonesia merdeka. Kesimpulannya, dalam Islam, adat al-urf dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam teori resepti in complexu. Konflik muncul setelah teori resepti diperkenalkan oleh Snow Gronje yang
menerbitkan hukum Islam. Teori resepsi digunakan oleh Belanda untuk menghambat keberlakuan hukum Islam dan mempertahankan kekuasaannya. Baik, kita lanjut pada materi VDF kedua, eksistensi penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekedar menghukum pelaku. Di Indonesia, konsep ini semakin berkembang dan diterapkan dalam berbagai kasus pidana tertentu. Yang pertama, dasar hukum keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah diakui dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan, meskipun lebih banyak berlaku untuk kasus perdata. Kemudian Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk kasus-kasus ringan. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yang mendukung penyelesaian perkara ringan melalui mediasi penal. Yang kedua, implementasi di berbagai lembaga hukum. Polisi menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara tertentu tanpa harus melanjutkan ke proses pengadilan. Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika kasus memenuhi syarat. Misalnya, kerugian kecil, pelaku pertama kali, ada perdamaian antara pelaku dan korban. Kemudian pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan mediasi penal sebagai faktor yang meringankan dalam putusan. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam berbagai kasus. Keadilan restoratif umumnya diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan terhadap masa depan anak. Kemudian tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penggelapan, penghinaan, atau perkelahian ringan. Kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan syarat korban sepakat untuk menempuh jalur damai. Kasus kecelakaan lalu lintas di mana pelaku dan korban atau keluarganya bisa berdamai melalui ganti rugi. Kemudian yang terakhir, tantangan dalam penerapan. Meskipun keadilan restoratif memiliki banyak manfaat, ada beberapa kendala dalam implementasinya. Belum ada regulasi yang komprehensif tentang keadilan restoratif untuk semua jenis perkara pidana. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum mengenai mekanisme mediasi penal. Potensi penyalahgunaan, misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang seharusnya tetap diproses di pengadilan, tetapi dihentikan demi kepentingan tertentu. Kemudian ada penerapan mediasi penal di Indonesia perspektif maslahah mursalah hajiyah. Mediasi penal adalah metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang bertujuan mencapai keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari perspektif maslahah mursalah hajiyah, mediasi penal sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudaratan. Konsep ini juga didukung dalam sistem hukum Indonesia, seperti dalam penanganan kejahatan ringan, kasus anak, dan pelanggaran tertentu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun memiliki manfaat dalam mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi beban pengadilan, dan menghindari efek negatif hukuman penjara, tantangan utama mediasi penal adalah kurangnya regulasi yang mengatur secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus agar hasil mediasi penal bisa menjadi solusi final bagi kasus pidana ringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.